Nama saya Dr. Hewan Kristianto. Jadi saya tinggal di Bintaro. Kebetulan saya bidang saya kebanyakan adalah anjing dan kucing. Tapi di Indonesia ini dokter hewan dianggap dokternya semua hewan. Jadi kadang ada iguana ditanyakan, kadang ada yang bawa ular, kadang-kadang bawa macam-macam. Nah, kalau begitu gimana tuh, Dok? Ya, kita lihat reference dulu, karena nggak mungkin lah kita bisa hafal semuanya. Jadi begini, saya mungkin lebih baik acara ini dilanjutkan dengan tanya jawab saja, karena kalau saya bercerita agak mungkin ya maaf ya terlalu ilmiah ya, jadi teknik banget. Jadi lebih baik kita bicara apa kesulitan selama ini. Mungkin yang paling utama misalnya masalah tokso, boleh ditanyakan kadang-kadang, Dok, saya punya anak perempuan, sekarang umurnya 13, dia piara kucing, nanti kena tokso, nanti nggak bisa punya anak. Nah, kita kembalikan, umur 12-13 kan belum waktunya nikah. Jauh ya. Jadi masih jauh. Jadi istilahnya itu tokso itu merupakan seperti faktor prevalensi. Begitu ada kehamilan, dia risiko keguguran. Tetapi saya pernah, kalau ini sudah menginjak masalah medis di manusianya ya, jadi saya pernah bertanya kepada dokter manusia, tesnya terhadap tokso itu juga termasuk tes terhadap brucellosis dan yang lainnya. Jadi tokso ini bukan hanya satu-satunya masalah keguguran pada kandungan. Jadi kalau lagi hamil itu ada, kalau memang ada toksonya, ada kemungkinan bisa, kalau angkanya berapa begitu ya, saya nggak hafal pada manusia, itu ada kemungkinan terjadi tokso yang bisa menyebabkan keguguran. Tetapi pernah ada kawan, dia hamil 3 bulan atau 4 bulan masih bisa di treatment. Oke, masih bisa ya, kalau sudah terkena. Nah, tapi kalau misalnya belum nikah ya, malah mungkin belum pubertas ya tentunya ya nggak bakalan nggak apa-apa ya. Baik, Bapak Ibu silakan, ada punya pertanyaan tentang dan negara, silakan. Iya, Ibu. Selamat sore, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Lika, silakan Ibu pertanyaannya. Selamat sore, Dok. Iya. Ya, mau tanya, di rumah itu ada kecil ditinggal induknya. Iya. Dan saya ini pemotongan itu pelihara itu. Kapan, Bu? Bahasa Indonesia susah lah pokoknya. Kepotongan itu bahasa internasional. Orang Jawa yang ngerti, saya ngerti, Bu. Nah, itu untuk menyelamatkan nyawanya itu, jadi alas kotak itu saya bikin air hangat di kantong plastik gitu untuk menjaga kehangatan. Susunya saya beliin Lactogen 0 sampai 6 bulan. Waduh. Itu supaya jaga nyawanya itu gimana? Soalnya begitu lihat matanya tuh sudah jatuh cinta gitu. Jadi begini, Ibu, usia kucing ini sudah lama. Jadi kucing itu mulai dipelihara oleh manusia itu pada waktu zaman ditemukannya piramid. Jadi itu kan zaman sebelum Masehi ya, zaman sebelum Nabi. Itu ditemukan patung-patung kucing. Tetapi kucing ini ya memang zaman dulu ya dianggap sebagai dewa atau dewi. Jadi memang dari dulu kucing ini dekat dengan manusia. Jadi kalau ibu jatuh cinta itu tidak salah. Memang riwayat-riwayat asal usulnya kita juga hormat atau sayang pada kucing. Kembali ke persoalannya ibu. Ibu sudah kucing kecil ditinggal. Memang kucing jantan yang disebut kucing garong, Mas, bukan keong racun, Mas. Kucing saya berbau kucing garong, sering keong racun sini juga. Jadi kucing garong ini, kucing jantan ini dia mengawini beberapa terus kemudian akibatnya kucing-kucing betina ini kalah karena dari fisiknya kalah besar. Nah, karena itu dia terjadi kehamilan dan punya anak. Nah, cuma memang yang ditinggal-tinggal itu pada biasanya karena induknya ini usia muda
mungkin belum setahun sudah dalam tanda petik diperkosa, jadi dipaksa oleh kucing jantan ini sehingga dia hamil dan punya anak. Sekarang ibu menyelamatkan dengan diberi kehangatan. Itu sama dengan seperti kita anak manusia, Bu. Kita kalau punya bayi kan kita harus memberikan kehangatan. Diberi lampu, jangan lampu yang model begini, lampu yang model lama itu hangat. Terus kemudian dikasih handuk atau apa, hangat-hangat, dikasih air hangat. Ibu kasih laktogen, itu betul, ya. Karena hewan itu dalam bahasa Inggrisnya laktosa intolerance. Jadi dia tidak tahan terhadap laktosa. Jadi harus diberikan yang saya nggak sponsor ya, pokoknya yang low laktosa milk. Biasanya saya pakai SDF. Itu kalau di supermarket itu biasanya harganya 30-40 ribu, itu sudah 400 gram. Cukup banyak untuk satu ekor kucing untuk beberapa bulan. Diberikan agak encer. Kalau diberikan yang pangsanya yang full fat, Denko misalnya itu, dia diare. Nggak cocok dok ya? Nggak cocok. Nah itu diberikan itu karena ibu menemukan muda, dia kan berarti kan belum siap dengan makanan basah atau makan kering. Susu aja. Sampai seberapa lamanya ya, kira-kira sampai dia umur 2 bulanan gitu baru bisa. Nah, baru pindah yang ke 6 bulan ke atas. Nggak usah, kalau dia sudah gitu nggak usah diteruskan gitu. Kita induknya pun kita berikan susu yang jenis itu bisa. Jadi tidak ngikuti pada manusia. Cuma setelah itu kenalkan dengan makanan kucing atau basah. Atau kalau makanan kucing biasanya mulai dari yang ikan cuek itu, ikan apa ya? Itu nah ikan pindang itu digodok itu diberikan. Cuma kalau dia terlalu kecil dia nggak bisa. Mungkin apa dilembutkan dulu apa gimana? Nasi dulu kan dok ya? Nggak apa-apa. Dok ini bisa sekolah sendiri. Kalau nasi itu biasanya kucing kurang suka. Karena kucing memang senangnya ikan. Ayam agak kurang juga. Makan apa Bu? Nah itu kalau ini kucing makan ayam goreng ini ya, mungkin kebiasaan aja. Tapi biasanya kucing itu makannya ikan. Dan kalau ibu sudah memberikan itu, selanjutnya kan ibu ini kan menolong, istilahnya menolong. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau menurut saya kalau sudah mulai kuat itu konsultasikan dengan dokter hewan di sekitarnya. Bagaimana ini? Sudah mulai program imunisasi dan seterusnya. Karena usia 2 bulan setengah ke bawah, apalagi misalnya kucingnya banyak, itu rentan sekali terhadap kematian. Karena dia tidak ada kekebalan sama sekali. Karena dia kan tidak minum ASI dari induknya. Ya, kalau di hewan ngomongnya induk, bukan ibunya. Saya rasa itu Bu sudah bisa menjawab ya. Yang lainnya mungkin ya boleh Ibu. Iya. Sebentar mikrofonnya. Iya Ibu silakan. Terima kasih. Menjadi pertanyaan saya adalah katanya kucing itu, karena ada saya senang sekali dengan kucing, dia dekat. Katanya kucing bisa menyebabkan asma ya? Bulunya. Jadi begini Bu, asma, yang disebut asma itu adalah suatu reaksi alergis, suatu bentuk sakit alergis dari dalam tubuh di mana dia tidak tahan. Contoh yang paling gampang adalah debu. Ya, kita walaupun normal gitu, tapi kalau bersih rumah, kan kita pasti bersih. Itu alergi. Nah, kalau alergi yang dalam lama itu disebut asma, jadi satu penyakit. Memang Bu, kalau memang dia alergi terhadap bulu kucing ya harus dihindari, tidak bisa tidak. Ya kita sekarang misalnya kita alergi terhadap, maaf misalnya melihat harimau misalnya, kita takut sekali ya kita jangan lihat harimau, selesai. Nggak bisa, memang nggak bisa di challenge kalau itu. Nanti kalau khawatirnya tahu-tahu dia sesek. Jadi reaksinya itu kadang-kadang nggak langsung saat itu ada kucing, saat itu juga mungkin tertunda berapa jam atau besoknya atau gimana, agak susah. Kalau saya mendiskusikan kesehatan pada manusia bukan wilayah saya, tapi kalau hewannya itu wilayah saya. Jadi
mungkin ke dokter spesialis alergi ya, jadi ditanyakan. Tapi maksud saya sering dari dokter bahwa memang kalau sudah ada gejala, Apa dia bersin-bersin atau batuk? memang dia ada gejala asma dong, ada gejala asma. Tapi setelah dia dekat dengan kucing tambah sesaknya gitu dong. Nah itu makanya Itu kalau- ada hubungannya ya dok ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya iya, tapi kembali lagi saya ini bukan dokter manusia, saya hanya dokter hewan. Kemungkinan paling besar adalah dari kan sumbernya itu. Jadi misalnya kalau ibu ke dokter manusia, dokter kulit, terus dokter alergi atau dokter kulit, terus ibu tanpa bercerita, saya ini punya hewan, mungkin dokter kulitnya juga bingung, alerginya mungkin dites di kulit banyak itu. Tapi kalau begitu ibu, saya ini punya kucing yang bulunya panjang, mungkin ada kucing yang bulunya pendek, mungkin dia tahan atau gimana, itu juga suatu saran. Ada satu kucing tapi mahal sekali yang tidak ada bulunya, itu kucing jenis pink yang kayak di mana Mesir, tapi mahal sekali, biasanya jarang lah, itu harganya di atas 30-40 juta ya. Saya rasa itu Bu ya, kalau tentang di manusianya saya nggak bisa komen. Berarti ya Bu, memang kita kalau memelihara kucing atau memelihara binatang apalagi ya, mungkin anjing, rumah memang harus ekstra bersih. Kita juga bekerja untuk bersihnya harus lebih daripada kalau kita tidak memelihara binatang apapun juga ya. Tapi kalau ada satu anggota keluarga yang memang sudah bakat asma ya, kita yang mengalah. Misalnya kita suka sama hewan, tapi itu hewan nggak boleh masuk rumah gitu ya Bu. Jadi mungkin cuma di teras dan di halaman aja. Karena kalau di rumah nanti bulunya nempel di sofa, di karpet, itu yang kadang kita luput ya, kita cuma sapukan lantai, tapi sofa nggak kita kebut atau karpet nggak kita kebut, nggak kita jemur di luar gitu. Jadi memang harus kalau pelihara hewan bekerja untuk membersih rumah lebih daripada kita tidak memelihara. Dan kalau memang sudah ada anggota keluarga yang berbakat asma, anak saya juga ada yang berbakat asma, tapi karena dia udah besar dia kos ya, jadi ya kita yang harus ngalah lah. Jangan hewan itu kita nomor satukan, anggota keluarga korban ya. Jadi kesehatan memang nomor satu ya. Baik, Ibu hadirin silakan ada pertanyaan lagi.